Wayne Rooney kecewa dengan cara main Arsenal. Arteta kecewa berat Arsenal takluk dari PSG. Tifo Arsenal dicap memalukan. Pengalaman menang di Bernabeu akan bantu Arsenal sambangi markas PSG. Ada satu impostor di skuad The Gunners. Arsenal harus tampil luar biasa di markas PSG. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Wayne Rooney kecewa dengan cara main Arsenal. Rooney melihat Arsenal sedikit mengendur usai menang kandang tandang atas Real Madrid di babak perempat final Liga Champions. Ex-pemain Everton dan Manchester United itu bahkan menilai bahwa PSG semestinya bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang Arsenal. PSG bisa memenangi pertandingan dengan 2 atau 3 gol lebih banyak. Saya sedikit kecewa dengan bagaimana Arsenal bermain dan pada fansnya juga. Permainan mereka tenang, seperti mereka mengalahkan Real Madrid dan akan melaju ke final, kata Rooney di BBC. Dengan hasil ini PSG tinggal membutuhkan hasil imbang pada leg kedua untuk bisa lolos ke final Liga Champions. Pertandingan PSG versus Arsenal di Parc des Princes akan berlangsung pada 8 Mei 2025. Arteta kecewa berat Arsenal takluk dari PSG. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku kecewa berat karena Arsenal takluk dari Paris Saint-Germain dengan skor tipis 0-1 pada leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Emirates, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Sky Sports, Rabu Arteta mengatakan jika Arsenal setidaknya harus mendapatkan hasil imbang pada pertandingan leg pertama ini. Kami kecewa dengan hasilnya meski kami sudah berusaha keras dalam permainan ini, jelas Arteta. Mengenai jalannya pertandingan, pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengatakan jika PSG sempat menyulitkan timnya pada awal pertandingan dan Arsenal kesulitan mendapatkan momentum. Meskipun sempat disulitkan oleh PSG, Arteta menilai Arsenal dapat perlahan bangkit walaupun pada akhirnya tidak dapat mencetak gol penyeimbang. 10 atau 15 menit pertama, kami berjuang untuk mendapatkan momentum dan mendominasi seperti yang kami inginkan karena kami sangat efisien saat merebut bola kembali dan di mana kami merebutnya, kami mengalami beberapa masalah, terang Arteta. Namun selain itu tidak ada yang terjadi selain gol. Ini adalah momen yang sangat individual yang penting di level ini. Setelah itu, tim bermain semakin baik dan mengecewakan karena setidaknya tidak mendapatkan hasil imbang, pungkasnya. Tifo Arsenal dicap memalukan. Pertunjukan artistik di tribun atau tifo Arsenal sebelum kick-off kontra Paris Saint-Germain dianggap memalukan. Alhasil, Merriam London diolok-olok di media sosial. Arsenal versus PSG bentrok di Emirates Stadium pada leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu 30 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga kandang pertama The Gunners di babak 4 besar sejak 2006. Guna memotivasi para pemain dan penonton, Arsenal menghadirkan pertunjukan artistik tepat sebelum laga dimulai. Pada salah satu tribun di Emirates Stadium dihadirkan tifo berwujud spanduk besar berwarna merah dengan gambar merah yang putih yang jadi simbol klub. Alih-alih terkesan banyak penggemar justru kecewa dengan tifo Arsenal. Para supporter mengkritik pertunjukan artistik tersebut di media sosial selepas pertandingan yang berakhir untuk kemenangan PSG 1-0. Menukil Give Me Sport, tifo di Emirates Stadium merupakan desain dari Arsenal. Pihak klub menolak rancangan unik dan menarik yang ditawarkan penggemar sebelumnya. Para supporter sudah mengumpulkan 12.000 pound atau sekitar 269 juta rupiah untuk membuat tifo sebelum laga Arsenal versus PSG. 3 desain dengan gambar Mikel Arteta beserta Bukayo Saka CS ditolak pihak klub. Uang untuk tifo yang sudah terkumpul akhirnya dikembalikan kepada fans. Arsenal merilis desain sendiri yang lebih simpel untuk ditampilkan, yang kemudian jadi bahan olok-olok penggemar.
Pengalaman menang di Bernabeu akan bantu Arsenal sambangi markas PSG. Arsenal wajib menang atas PSG dengan margin 2 gol saat bermain tandang. Laga di Parc des Princes akan berlangsung pada 8 Mei 2025. Ex-pemain Arsenal Matthew Upson yakin bahwa tim asuhan Mikel Arteta bisa bangkit. Apalagi Arsenal bisa mencatatkan kemenangan saat dijamu oleh Madrid. Pada leg kedua perempat final Liga Champions, Arsenal menang 2-1 atas Los Blancos di Estadio Santiago Bernabeu pada 17 April 2025. Pengalaman itu diyakini oleh Upson akan banyak membantu Arsenal mengatasi tekanan dari pendukung PSG di tribun. Pengalaman bermain tandang di Real Madrid jelas akan membantu Arsenal dalam atmosfer itu di Parc des Princes. Kata Upson di BBC, "Saya pikir suasananya akan sangat tidak bersahabat. Saya pikir itu akan sangat ramai dan akan benar-benar gaduh dan Anda harus bisa mengatasi itu dan momen-momen sulit," kata dia menambahkan. Ada satu impostor di skuad The Gunners. Boleh dibilang penampilan Odegaard pada pertandingan ini adalah yang paling buruk di antara pemain Arsenal lainnya. Meski tidak melakukan kesalahan fatal, sang kapten seolah menghilang selama 91 menit di atas lapangan sebelum digantikan Ethan Nwaneri. Dia gagal memberikan dampak yang signifikan di lini tengah Arsenal seperti biasanya. Playmaker asal Norwegia itu hanya melakukan sedikit umpan, dribblenya tidak efektif, kalah dalam banyak duel, dan tidak mampu menciptakan peluang matang. Gara-gara performa tersebut, Odegaard panen kritikan. Arsenal harus tampil luar biasa di markas PSG. Arsenal wajib menang di markas Paris Saint-Germain demi lolos ke final Liga Champions. Hal luar biasa pun harus dilakukan Merriam London. Jika Anda ingin masuk final Liga Champions, Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa dan Anda harus melakukannya di Paris, kata manajer Arsenal Mikel Arteta. Arteta harus bisa membangun mental Arsenal saat bermain di Parc des Princes. Menang menjadi sebuah harga mati. Pesan saya sama seperti saat kami mengalahkan Madrid di sini. Kami harus pergi ke Paris untuk menang. Arteta menegaskan Arsenal belum pernah ke final lagi sejak 2006. Jika berhasil melewati PSG, Arsenal menjadi kali kedua bisa ke laga puncak. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!